Tak ada yang aneh dari sore itu. Langit di atas desa Kembang Manis masih biru pucat, matahari mulai condong ke barat, dan suara anak-anak kecil masih terdengar bermain di pelataran rumah. Seperti hari-hari sebelumnya, suasana desa ini tenang, nyaris membosankan. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan itu, ada seseorang yang tengah menyimpan bara, menanti waktu untuk meledak. Namanya Dewe. Usianya 37 tahun. Ia bukan orang baru di desa itu. Sehari-hari ia dikenal pendiam, jarang terlibat masalah. Hidupnya sederhana, rumah tangganya tampak biasa, tak jauh berbeda dari keluarga lain di kampung tersebut. Tapi hidup tak pernah sesederhana yang terlihat. Karena bagi Dewe, rumah yang ia bangun dengan cinta ternyata menyimpan luka yang begitu dalam. Semuanya bermula beberapa bulan sebelumnya. Isu itu datang pelan, dari bisik ke bisik, dari warung ke warung, bahwa istrinya menjalin hubungan gelap dengan tetangga mereka sendiri. Seorang pria bernama Rizkandi, usia 39 tahun. Pria yang tinggal tepat di belakang rumah mereka. Seorang kenalan lama, seseorang yang kerap menyapa Dewe dengan akrab. Dewe awalnya tak percaya, ia menyangkal. Tapi makin hari cerita itu makin deras. Dan yang paling menyakitkan, ada bukti. Bukan sekadar gosip kosong. Ia mendapati percakapan yang membuat dadanya sesak. Dunia yang ia kenal mendadak runtuh. Sebagai suami, Dewe mencoba menahan diri. Ia membawa masalah itu ke forum desa, berharap bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Perangkat desa memediasi. Ada permintaan maaf. Ada harapan agar semuanya berakhir. Tapi ternyata tidak. Rizkandi tak berhenti. Meski urusan itu dianggap sudah selesai, ia tetap menceritakan semuanya ke orang-orang. Ia membuat aib itu jadi bahan obrolan, membual di warung kopi, menertawakan Dewe di belakang punggungnya. Ia menyebarkan luka yang sudah Dewe coba sembunyikan. Bayangkan, bagaimana rasanya hidup dalam cibiran yang tak pernah habis. Di desa kecil, tak ada rahasia yang bertahan lama. Dan aib rumah tangga adalah luka yang terus dibuka ulang. Setiap orang yang melihat Dewe seolah membawa mata yang penuh simpati atau ejekan. Hati Dewe perlahan membusuk. Ia tak bisa tidur, ia tak bisa makan. Rumahnya bukan lagi tempat tenang. Istrinya jadi bayang-bayang rasa gagal. Nama baiknya hancur, harga dirinya remuk. Tapi Dewe diam. Hari demi hari ia tahan semua sendiri. Sampai akhirnya ia memutuskan cukup. Kamis, 24 Juli 2025. Hari itu Dewe sedang berada di rumah mertuanya di Dusun I. Di tangannya ada pisau dapur, bukan karena ia hendak memasak. Ia tahu Rizkandi sering melintas di depan rumah mertuanya. Dan sore itu, Dewe duduk di teras, menunggu. Pukul 3 sore lewat beberapa menit, Rizkandi benar-benar lewat. Dan Dewe berdiri. Ia berjalan mendekat, pelan, lalu tiba-tiba, tanpa kata, menusukkan pisau itu ke tubuh Rizkandi. Sekali, 2 kali, 3, 4. Tak ada teriakan, hanya nafas terputus. Rizkandi jatuh di tanah, darah mengalir membasahi tanah desa yang selama ini menjadi saksi diam mereka berdua. Orang-orang berteriak, tapi Dewe tak lari. Ia berdiri di situ, diam. Pisau masih di tangannya. Nafasnya berat, tapi di wajahnya tidak ada senyum. Tidak juga penyesalan. Hanya keheningan yang aneh, seolah seluruh beban dunia akhirnya ia letakkan. Rizkandi dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong. Luka di perut, bahu, lengan, dan paha membuat tubuhnya tak bisa diselamatkan. Di sisi lain, Dewe menyerahkan diri. Kepada polisi ia mengaku semuanya. "Saya sakit hati," ucapnya pendek. Ia kini mendekam dalam tahanan, dikenai pasal penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Ancaman hukuman? Hingga 7 tahun penjara. Tapi apakah 7 tahun cukup untuk mengganti rasa malu yang ia simpan selama berbulan-bulan? Atau luka yang ia timbun dalam diam? Tak ada yang benar-benar menang dalam cerita ini. Satu nyawa melayang, satu lagi kehilangan masa depan. Dan seorang istri berada di tengah pusaran yang ia ciptakan sendiri. Beginilah wajah luka yang tak disuarakan. Beginilah rupa dendam yang dipelihara dalam sunyi. Kadang yang membunuh bukan amarah, tapi rasa malu yang tak mampu dilupakan.